mengenai angka tahun. Jadi penemuan candi itu terus dibuat tahun berapa itu memang sampai sekarang belum diketahui, karena sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masih di Blitar. Perjalanan menuju Candi Bubrah atau Candi Sumber Nanas di Dusun Rejoso, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Karena merupakan candi ini berada di tengah perkebunan atau persawahan, jadi jalan ini masih bertekstur tanah, sahabat. Jadi belum ada pembangunan secara signifikan untuk menuju situs bersejarah Candi Sumber Nanas atau candi yang lebih dikenal dengan nama Candi Bubrah. Candi ini berjarak kira-kira 2 km dari situs Candi Kalicilik, situs pendarmaan Kenarok yang pernah kita bahas di konten kita sebelumnya, saudara. Karena candi ini masih bertepatan di satu wilayah, yakni di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Panjenengan berada ya. Saat ini saya berada di situs Candi Sumber Nanas atau yang lebih dikenal dengan Candi Bubrah. Tepatnya di kawasan Dusun Rejoso, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten. Meskipun situs Candi Sumber Nanas atau Candi Bubrah ya, tidak spektakuler Candi Borobudur dan semegah Candi Prambanan, tapi inilah salah satu bukti peradaban leluhur kita, saudaraku. Leluhur kita yang sengaja memberikan satu edukasi buat generasi penerusnya yang berwujud peninggalan peradabannya. Jadi meskipun bentuknya seperti apa, ini wajib kita ketahui dan wajib kita lestarikan. Candi Sumber Nanas mempunyai struktur fondasi. Tinggal struktur fondasi, sahabat. Berukuran lebar 7,20 meter dan panjang 7,
meter. Kondisi saat ini keberadaan Candi Sumber Nanas yang hampir sejajar dengan permukaan halaman karena hampir rata dengan tanah. Candi ini diketemukan bersamaan dengan lahar Gunung Kelut yang membongkar struktur candi, memunculkan struktur candi yang telah lama terpendam. Tepatnya ditemukan oleh Raffles pada tahun 1919. Pada bagian tengah candi terdapat ruang yang berbentuk persegi 4, saudaraku, yang memiliki panjang 2,50 cm dan lebar 2,50 cm dan tingginya 1,15 cm. Ini adalah candi berbentuk sumuran, sahabatku ya. Candi Sumber Nanas sampai saat ini masih menyimpan misteri, saudaraku. Nah, kan nama saya Edi Suara. Edi Suara. Ya, saya merupakan juru pelihara dari Candi Sumber Nanas. Mungkin boleh cerita sedikit tentang latar belakang atau sejarah dari Candi Sumber Nanas. Oke, monggo. Ya, Candi Sumber Nanas pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1919, ditemukan oleh Raffles, kemudian dilaporkan kepada pemerintahan zaman Belanda waktu itu. Namun baru dikelola oleh pemerintah, artinya Republik Indonesia itu sekitar 1960-an sampai sekarang. Jadi dulu setelah ditemukan Raffles, mungkin di sini tertutup oleh semacam pepohonan atau hutan di sini. Terus ditemukan lagi waktu sekitar tahun 50-an atau 40-an ditemukan waktu istilahnya babat alas, ditemukan kembali batu bata, ada yang tinggal pondasinya saja. Jadi ada bangunan tinggal pondasinya saja dan ada bebatuan yang berserakan di sekitar sini dan akhirnya dikumpulkan menjadi bangunan yang seperti ini. Namanya berserakan atau kubrah, makanya masyarakat di sini menyebutnya sebagai Candi Kubrah. Kalau Candi Sumber Nanas itu sebenarnya candi di mana candi itu berada di dusunnya Sumber Nanas di sini. Makanya dari dinas diberi nama Candi Sumber Nanas. Keberadaan Candi Sumber Nanas masih menyimpan misteri yang panjang, saudaraku. Dikarenakan tidak ada satu prasasti pun yang menerangkan keberadaan Candi Sumber Nanas. Bahkan tidak ada yang namanya relief yang menunjukkan angka tahun pembuatan Candi Sumber Nanas. Dan beberapa arca yang pernah ditemukan di sini, saudaraku. Untuk keselamatan, kelestarian disimpan di Museum Penataran Glegok Blitar. Pada area candi pernah diketemukan arca Agastya, Brahma, Siwa Gajasura, Lingga Yoni, serta Peripih. Dan keberadaan arca-arca tersebut sekarang diamankan di Museum Penataran Glegok Blitar. Mengenai angka tahun, jadi penemuan candi itu terus dibuat tahun berapa, itu memang sampai sekarang belum diketahui, karena sampai sekarang belum ditemukan yang namanya angka tahun ataupun prasasti yang menyebutkan. Jadi kan kalau kita menyebutkan ini peninggalan A, kerajaan A tahun sekian, atau kerajaan B tahun sekian, itu harus ada bukti otentiknya, dan sementara ini untuk Candi Sumber Nanas belum ditemukan. Dan adapun latar belakang Candi Sumber Nanas itu bisa diketahui dari beberapa arca yang pernah ditemukan yang sekarang disimpan di Museum Penataran. Itu ada arca Dewa Siwa, Dewi Parwati, ada 2 kalau enggak 3 ada di sana. Itu merupakan simbol dari Siwa, artinya Candi Sumber Nanas ini berlatar belakang keagamaan Hindu seperti itu. Hindu Siwa, Mas. Hindu Siwa, ya betul seperti itu.
Jadi untuk angka tahunnya sementara kita belum mengetahui, cuman latar belakang keagamaannya itu adalah Hindu Siwa, seperti itu bisa kita jelaskan. Menurut beberapa sumber penelitian bahwasanya Candi Sumbernanas atau yang dikenal dengan Candi Bubrah merupakan situs purbakala atau situs candi yang tertua di Jawa Timur. Dan menurut berbagai sumber diperkirakan candi ini berlatar belakang Hindu dari masa peralihan Jawa Tengah ke Jawa Timur, yakni pada masa awal pemerintahan Empu Sindok dari Kerajaan Kadiri sekitar abad ke-10 sampai 11 Masehi. Keberadaan Candi Sumbernanas atau Candi Bubrah akan tetap menjadi misteri yang muncul pada tahun 1919 bersamaan dengan lahar Gunung Kelut. Meski tidak semegah Candi Borobudur dan Prambanan, ini adalah situs peradaban terbesar, peradaban leluhur kita, yang menunjukkan bahwasanya leluhur kita adalah leluhur yang punya peradaban tinggi, leluhur yang luar biasa. Dan semoga kita semua, generasi-generasi penerus bangsa, semakin menjunjung tinggi budaya asli Nusantara. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan budayanya. Dan semoga misteri Candi Sumbernanas akan segera terungkap dengan adanya penelitian lebih lanjut tentang keberadaan Candi Sumbernanas. Dari Candi Sumbernanas, Desa Candirejo, kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.